Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Semoga pada hari ini semuanya pada sehat, termasuk untuk Bapak Ibu yang saat ini sedang mengikuti pendidikan profesi guru untuk angkatan 7 tahun 2024. Mudah-mudahan semuanya disehatkan sehingga bisa mengikuti kegiatan PPG ini dengan baik. Baik, kali ini saya coba akan membahas mengenai pengerjaan LK 1.4. LK 1.4, mudah-mudahan ini nanti bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Jadi LK 1.4 itu, nah ini kebetulan sama saja ya, LK 1.4 ataupun 2.4. Kalau 2.4 itu adalah di siklus 2. Ya, kebetulan kemarin saya mengikutinya adalah di dua siklus, yaitu siklus 1 dan siklus 2, tapi pada intinya sama saja, LK 1.4 ya, dimana di sana disebutkan rencana evaluasi. Nah, jadi petunjuk pengisiannya adalah untuk penjelasan LK 1.4 adalah rencana evaluasi berisi desain ya, berisi desain atau rencana instrumen yang akan digunakan ya, mahasiswa untuk melakukan observasi atau evaluasi ya, ataupun refleksi kritis terhadap keterlaksanaan rencana aksi dalam bentuk model ajar atau RPP. Jadi Bapak Ibu yang sudah membuat modul ajar untuk kurikulum Merdeka ataupun RPP untuk kurikulum 2013, nah ini nanti dibuatkan instrumennya untuk keterlaksanaan atau tidak keterlaksanaan dalam RPP itu nanti. Jadi kita hanya membuatkan formnya saja untuk LK 1.4 ini. Nah, pada LK ini telah disediakan dua contoh desain. Jika mahasiswa menggunakan rencana evaluasi yang sama, mahasiswa hanya tinggal melengkapi tautan instrumen yang siap pakai. Nah, nanti ada dua pilihan. Kalau nanti Bapak Ibu guru bisa membuatkan link instrumen ini, biasanya di Google Drive ya. Karena bagaimanapun kita sebagai pendidik ya mengikuti perkembangan gitu ya, kita harus membuatkan link instrumennya. Ataupun kalau memang Bapak Ibu merasa susah untuk membuatkan link instrumen, ya silahkan dituliskan di bawah namanya di bawah LK ini gitu ya, disebutkan nanti instrumen keterlaksanaan atau ketidakterlaksanaan dalam modul ajar atau RPP yang Bapak Ibu kembangkan ya. Nah, di sini ada tiga instrumen. Yang pertama adalah observasi pembelajaran ya, di mana di dalamnya ada lembar checklist observasi. Nah, di mana di dalamnya ada pengembangannya dari model ajar atau RPP, aktivitas dan asesmen ya, di mana di dalamnya ada beberapa aktivitas untuk kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, dan di dalamnya juga ada asesmen dengan penambahan kolom keterlaksanaan atau ketidakterlaksanaan serta kolom catatan. Jadi nanti kolom ketidakterlaksanaannya catatannya seperti apa gitu. Jadi nanti dalam form itu dibuatkan kolom seperti itu. Yang kedua instrumennya adalah refleksi, di mana lembar refleksi ini berisi daftar pertanyaan reflektif, menyusun 5 pertanyaan reflektif atas keterlaksanaan atau ketidakterlaksanaan rencana aksi. Nanti ini dibuatkan juga link instrumennya gitu ya. Yang ketiga instrumennya adalah tambahkan model lain jika ada ya. Jadi deskripsikan singkat rencana pengembangan ya. Ini biasanya lebih kepada survei keterlaksanaan pengembangan kegiatan yang akan kita laksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Kalau saya kebetulan dituangkannya dalam Google Form. Nah, nanti tautkan juga instrumennya. Jadi itu Bapak Ibu sedikit penjelasan dulu mengenai rencana evaluasi ya. Jadi kegiatan pembelajaran yang Bapak Ibu kembangkan nantinya melalui modul ajar atau RPP nanti dibuatkan LK rencana evaluasi. Itu sedikit gambaran
mengenai apa itu LK 1.4 mengenai rencana evaluasi. Nah, untuk saya, Bapak Ibu bisa lihat di sini untuk yang saya punya ya, kebetulan dibuatkannya seperti ini. Mohon maaf ya. Nah, ini yang saya punya ya. Jadi di sini silahkan isi nama mahasiswanya, instansinya atau sekolahnya. Nah, berdasarkan tadi yang sudah saya sebutkan, di sini ada observasi pembelajaran, lembar checklist. Nah, kebetulan di sini saya menautkan link deskripsinya ya. Di sini yang sudah saya buat link deskripsinya ini saya ubah menjadi bit.ly ya. Kalaupun Bapak Ibu tidak menambahkan pakai bit.ly nggak masalah ya. Yang penting nanti di Google Drive Bapak Ibu nanti di desain sedemikian rupa supaya nanti guru pamong ataupun dosen bisa langsung mengklik dan membuka gitu ya. Jadi tiga-tiganya ini saya buatkan tautannya ya. Di link ketiga juga ini saya buatkan Google Form. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu guru silahkan buat dulu instrumennya ya. Instrumennya kalau tidak salah seperti ini Bapak Ibu, instrumennya yang saya buat, karena memang ini kan bentuknya Microsoft Word ya. Nanti setelah Microsoft Word nanti diekspor menjadi PDF. Nah, untuk PDF-nya ini saya buatkan seperti ini lembar observasinya. Nah ya, jadi inilah lembar checklist yang saya sudah unggah di Google Drive saya ya, lembar checklist observasi pembelajaran ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, nama gurunya silahkan diisi ya, nama sekolahnya juga diisi ya. Nah, nanti form ini nanti saya sediakan di lembar deskripsi, nanti Bapak Ibu bisa ngedownloadnya ya. Jadi ini lembar checklist observasi pembelajaran dari LK 1.4 yang saya kerjakan. Tulis juga kelas atau semesternya, karena nanti akan digunakan dalam video pembelajaran pada saat nanti Bapak Ibu melaksanakan video pembelajaran yang harus divideokan ya. Nah, kebetulan mata pelajaran saya produk kreatif dan wirausahaan ya. Jadi untuk checklist yang pertama adalah kolomnya nomor ya, kegiatan, aktivitas, keterlaksanaan, iya atau tidak keterlaksanaan. Nanti keterangannya di sini disebutkan ya. Jadi LK 1.4 ini hanya menyediakan formnya saja ya. Formnya seperti ini ya. Yang pertama untuk pendahuluan, seperti Bapak Ibu, yakinlah Bapak Ibu sudah membuat modul ajar ataupun RPP di mana di dalamnya pada kegiatan pembelajaran ada guru mengucapkan salam ya, memberikan salam. Nah, keterlaksanaan atau tidak. Nah, nanti ini dikosongkan saja karena tugas kita hanya membuat form saja. Jadi nanti aktivitas ini disesuaikan dengan modul ajar atau RPP yang Bapak Ibu sudah buat. Nah, kalau saya kebetulan yang kedua adalah guru mengkondisikan kesiapan belajar. Ya, yang ketiga membacakan doa yang dipimpin oleh salah satu siswa. Yang keempat melaksanakan proses kehadiran seluruh siswa. Yang kelima menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang keenam menyampaikan rencana kegiatan yang dilaksanakan. Nah, ini yakinlah Bapak Ibu sudah membuat modul ajar ataupun RPP-nya, nanti tinggal dituangkan dalam form ataupun checklist ini. Nah, untuk yang kegiatan inti sama saja ya. Kegiatan inti juga seperti yang Bapak Ibu sudah buat ya. Dan nanti di dalamnya ada menayangkan materi karena melalui video atau bahan ajar. Nah, ini kebetulan Bapak Ibu juga harus menyediakan apakah itu dari channel YouTube ataupun apapun, karena bagaimanapun pendidik harus bisa menayangkan materi pembelajaran ya. Apalagi di PPG ini dituntut untuk bisa melakukan presentasi dengan menggunakan proyektor ya. Yang kedua, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik mengenai materi ajar yang dipelajari dalam forum diskusi. Setelah penayangan video,
disediakan sesi tanya jawab. Yang ketiga, menginformasikan langkah-langkah penyelesaian masalah dari materi ajar. Nah, jadi ketika ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan pembelajaran, ya didiskusikan. Yang keempat, mengarahkan siswa untuk membentuk kelompok, gitu ya. Nah, ini boleh ditukar poinnya, mungkin sedikit koreksi. Mungkin teman-teman lebih mengedepankan ini dulu ya sebelum oh enggak, ini benar, ini menginformasikan, maaf ya. Yang berikutnya, memonitoring, mengamati dan membimbing siswa apabila mengalami kesulitan dalam penyelesaian tugasnya. Menerima dan memeriksa hasil praktek siswa, termasuk dalam hal pengertian LKPD misalnya. Nah, ini harus didampingi dan dimonitoring. Yang berikutnya, memberikan evaluasi, memberikan LKPD dan cara pengerjaan. Jadi setelah ada kegiatan penayangan video dan berdiskusi, nanti kalau di pembelajaran saya itu biasanya memberikan LKPD. Jadi seperti itu. Nah, untuk kegiatan penutup di sini juga yakinlah Bapak Ibu sudah membuat modul ajar untuk melakukan kegiatan. Di antaranya memberikan kuisis kepada peserta didik untuk jadikan. Ini bisa dijadikan langsung ataupun PR ya. Tapi kalau harusnya sih langsung saja, ya tidak dijadikan PR. Silakan Bapak Ibu masuk ke kuisis, disesuaikan dengan mata pelajarannya, ya, disesuaikan dengan pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan pada saat itu. Kira-kira mana yang cocok kuisis yang Bapak Ibu pilih. Berikutnya adalah mengevaluasi pembelajaran hari ini. Jadi dievaluasi kira-kira mana yang perlu diperbaiki gitu. Ketika antusiasme siswa juga berkurang, nah seperti apa? Nah, ini tentu harus dievaluasi. Terus misalkan peserta didik menyampaikan kendala, hal yang belum dipahami dan kesulitan yang dialami selama mengerjakan tugas. Ini juga diberikan waktu supaya mereka memberikan penyampaian ketika mereka mengalami kendala. Yang berikutnya adalah menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. Ya, jadi ini juga perlu disampaikan supaya nanti ada keterkaitan antara pembelajaran pada hari ini dan yang akan besok, supaya siswa juga persiapkan materi untuk pertemuan selanjutnya. Yang kelima, meminta siswa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini. Nah, ini refleksi, kalau bisa guru pamong dan dosen biasanya ini harus disimpulkan oleh siswa ya. Gitu. Ini harus benar-benar ada dalam modul ajar atau RPP yang Bapak Ibu buat. Menyampaikan apresiasi dan motivasi kepada peserta didik. Setelah siswa menyampaikan apresiasi, ada baiknya kita juga menyampaikan apresiasi dan motivasi untuk mereka terus belajar dengan baik, apalagi ada keterkaitan pembelajaran dengan kehidupan keseharian mereka. Yang terakhir, berdoa, mengucapkan salam, dan merapikan ruangan seperti ini. Jadi itulah instrumen-instrumen yang saya terapkan di LK 1.2. Nah, untuk tanda tangan ya Bapak Ibu silahkan saja boleh menggunakan tanda tangan Bapak Ibu secara manual boleh. Kalaupun dengan QR code seperti yang saya buat ya lebih bagus lagi. Silakan ini juga bisa dibuat dengan Bitly ya. Dengan Bitly tinggal dibuatkan image-nya dari tanda tangan kita dan stempel kita, nanti tinggal diupload gitu. Jadi itu Bapak Ibu sedikit penjelasan mengenai cara mengerjakan LK 1.2 untuk siklus 1 dan LK 2.4 untuk siklus 2. Ini yang sudah saya buat ya. Jadi silahkan Bapak Ibu disesuaikan dengan bidang studinya dan juga sesuaikan dengan modul ajar atau RPP yang Bapak Ibu buat, nanti tinggal dituangkan di sini di aktivitas pendahuluan, kegiatan inti dan juga. Nah, untuk linknya nanti Bapak Ibu tinggal upload di Google Drive ya. Nah, nanti tinggal dibuatkan link tautannya ya. Nah, nanti untuk format seperti ini akan saya sampaikan di link
deskripsi ya, di deskripsi supaya Bapak Ibu bisa langsung. Barangkali itu untuk pembahasan link tautan. Kalaupun ada yang belum paham, nanti akan dibahas di materi selanjutnya. Itu saja Bapak Ibu. Sekali lagi mudah-mudahan Bapak Ibu terus diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan PPG yang Bapak Ibu laksanakan. Jaga kesehatan dan terus termotivasi untuk melaksanakan ataupun menyelesaikan kegiatan PPG ini sehingga semuanya bisa lulus, jangan sampai retake. Itu saja Bapak Ibu Guru, mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.